Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi seputar manajemen integrasi proyek, manajemen proyek teknologi informatika. Di sini kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek yaitu manajemen integrasi proyek yang baik, di mana proyek manajer harus mengkondisikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidupnya proyek. Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Manajemen integritas proyek tidak sama seperti integritas perangkat lunak, di mana proses manajemen integritas proyek itu yaitu mengembangkan project charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek atau project charter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, di mana bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup, persyaratan high level, dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, di mana yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren, yaitu rencana proyek, manajemen proyek. Lalu proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, yaitu untuk melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek atau mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sarana kinerja proyek. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, yaitu mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proyek organisasi. Yang keempat yaitu menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Lalu ini merupakan project integration manajemennya. Jadi dari initiating sampai project finish. Lalu proyek charter yaitu setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi, yaitu proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Jadi proyek charter itu berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut: nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir deliverable, dan fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, staf atau vendor. Lalu nama proyeknya contohnya seperti ini ya: sistem informasi rumah sakit, lalu manajernya Espasari Mkom, tujuannya itu mengkomputerisasikan aktivitas rumah sakit. Jadi contohnya seperti ini. Lalu kegunaan proyek charter yaitu untuk pendefinisian proyek secara jelas, mengenal atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, dan sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Lalu ini merupakan kerangka kerjanya. Pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep atau kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memadu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek yaitu proyek unik. Rencana proyek juga harus bersifat dinamis, fleksibel, diperbaharui ketika perubahannya terjadi. Lalu elemen umum dari rencana proyek manajemen yaitu pendahuluan, deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, dan informasi anggaran.
Lalu eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengolahan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dengan rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek, yaitu metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam Mampro, tapi bagaimana melakukannya. Yang kedua, sistem informasi manajemen proyek. Ratusan program perangkat lunak Mampro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Oke, rangkumannya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhirnya ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.